Beberapa waktu yang lalu saya membuat konten Instagram Live berkolaborasi bersama rekan saya yang membahas tentang beasiswa pendidikan dokter spesialis. Nampaknya besar sekali minat teman-teman sekalian tentang konten ini, sehingga pada konten kali ini saya akan menyampaikan kembali apa itu beasiswa pendidikan dokter spesialis dan bagaimana tips dan triknya agar teman-teman mampu memperoleh beasiswa ini. Sebagai gambaran awal, sudah kita ketahui bersama bahwa pendidikan dokter atau dokter gigi spesialis itu tidak singkat. Butuh tahun-tahun panjang di mana seorang dokter atau dokter gigi, calon dokter gigi spesialis harus mengenyam ilmu kembali dalam kondisi waktu yang lebih sempit dari biasanya, dalam keadaan fokus yang harus lebih tinggi dari biasanya, sehingga waktu untuk mencari pembiayaan seperti biasanya menjadi lebih singkat. Nah, hal ini yang membuat penting kenapa pembiayaan studi pendidikan dokter dan gigi spesialis itu penting. Selain karena kebutuhan kita, hal ini juga seringkali menjadi daya tarik bagi institusi atau universitas sebagai bahan pertimbangan kita untuk menjalani pendidikan dokter spesialis. Saya akan membagi tips dan trik ini menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi strategi. Ada beberapa pilihan beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis yang tersedia di Indonesia. Salah satu yang populer adalah beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Nah, kembali ke dasar bahwa beasiswa ini prinsipnya adalah untuk pemeratakan jumlah dokter dan dokter gigi spesialis di Indonesia. Untuk kita ketahui bersama, jumlah dokter gigi spesialis ini jumlah masih sedikit dan nampaknya itu hanya terlokalisir di wilayah-wilayah tertentu. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan melaksanakan pembiayaan beasiswa ini dengan tujuan nantinya dokter gigi spesialis yang telah lulus akan kembali ke daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, apa strateginya? Yang pertama, untuk teman-teman yang berencana mengambil pendidikan lanjutan dokter gigi spesialis, harus tahu kira-kira passion saya di mana. Nomor satu itu. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu daerah-daerah mana yang kira-kira masih membutuhkan tenaga teman-teman sebagai dokter gigi spesialis. Karena konteksnya beasiswa, antara passion dan kebutuhan daerah harus match. Nah, strategi ini yang harus ada di bayangan teman-teman bahkan semenjak teman-teman selesai melaksanakan pendidikan dokter dan internship. Sehingga langkah yang teman-teman ambil tepat, waktu yang teman-teman habiskan juga sesuai dengan target yang teman-teman tetapkan. Dalam setahun, Kementerian Kesehatan melakukan 2 kali periode rekrutmen beasiswa dokter dan dokter gigi spesialis. Teman-teman dapat secara rutin mengakses informasi tersebut di www.ppds.pppsdmk.depkes.go.id. Link akan saya sertakan nanti di deskripsi. Nah, selain itu teman-teman harus mengetahui bahwa masuk beasiswa pendidikan dokter gigi spesialis ini bisa melalui 2 masa. Yang pertama, masa ketika teman-teman baru menjadi dokter gigi spesialis, atau ketika teman-teman sudah menjadi residen dokter atau dokter gigi spesialis. Namun dipersyaratkan bahwa maksimal sejak SK diterbitkan, teman-teman harus ada di semester keempat, tidak boleh di atasnya. Nah, strategi yang selanjutnya adalah apabila ternyata di website kita tidak dapat akses dengan baik atau teman-teman membutuhkan informasi yang lebih akurat lagi, saya rasa dan saya sarankan teman-teman perlu untuk rutin mengunjungi dinas kesehatan kabupaten atau kota setempat dan rumah sakit kabupaten atau kota setempat tempat teman-teman bertugas. Di situ, khususnya di bagian sumber daya manusia kesehatan, insya Allah akan selalu ada data berapa jumlah dokter atau dokter gigi spesialis yang tersedia.
berapa jumlah dokter gigi spesialis yang akan dibutuhkan 5 tahun ke depan, dan berapa dokter gigi spesialis yang akan memasuki pensiun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Nah, dengan strategi ini, teman-teman bisa melink and matchkan antara passion teman-teman dan kebutuhan daerah. Dengan harapan, waktu yang teman-teman ambil dan jalur tempat mengabdi teman-teman yang ambil tidak sia-sia. Itu strategi yang rasanya teman-teman bisa terapkan untuk persiapan pendaftaran beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis. Banyak sekali pintu yang bisa teman-teman gunakan. Maksud saya adalah untuk memperoleh beasiswa pendidikan dokter spesialis tidak harus menjadi ASN. Tapi teman-teman juga bisa melakukan pendaftaran melalui jalur non-ASN. Bagaimana itu? Yang dipersyaratkan untuk beasiswa Kemenkes adalah teman-teman harus sudah menyelesaikan PTT, baik itu PTT pusat atau daerah. Diprioritaskan PTT yang berasal dari Indonesia Timur. Atau apabila teman-teman tidak sempat melaksanakan PTT, bagi teman-teman yang telah menjadi tenaga kontrak di Badan Layanan Usaha Kesehatan atau rumah sakit di masing-masing daerah, setidaknya minimal 2 tahun, itu menjadi salah satu syarat yang bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa Kementerian Kesehatan untuk pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis. Selain itu, ada juga pintu melalui jalur Kementerian Pertahanan, dalam hal ini TNI Polri. Rekan-rekan juga bisa mendaftar melalui jalur yang kedua. Yang akan saya bahas adalah mengenai pemberkasan. Nah, untuk pemberkasan sendiri secara lengkapnya dapat teman-teman download di link deskripsi yang saya sertakan di bawah ini. Namun untuk teman-teman ketahui, penerimaan beasiswa dokter dan dokter gigi spesialis ini terpisah dengan penerimaan dan seleksi dokter gigi spesialis di universitas. Artinya ada kemungkinan teman-teman bisa diterima dua-duanya, dan itu yang kita harapkan, atau diterima salah satunya. Nah, oleh karenanya teman-teman harus memiliki planning yang tepat kapan kira-kira saya sebagai seorang dokter atau dokter gigi spesialis akan mendaftar beasiswa di Kemenkes dan kapan saya mendaftar di universitas, dengan harapan periode penerimaannya bisa bersamaan, sehingga hal itu akan mempermudah teman-teman. Nah, di prasyarat lengkap tersebut teman-teman bisa baca mulai dari kelengkapan surat tanda registrasi dokter, surat kesehatan, kemudian surat rekomendasi dari rumah sakit umum atau rumah sakit tempat teman bertugas, dinas kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi BKD dan kepala daerah apabila teman-teman seorang ASN. Nah, secara garis besar berkas-berkas yang sudah teman-teman kumpulkan ini nanti akan dikumpulkan ke dinas kesehatan setempat dan akan dikirimkan ke dinas kesehatan provinsi untuk diverifikasi dan seleksi. Butuh lebih kurang waktu sekitar 3 bulan dari pengumuman awal sampai pengumuman diterimanya teman-teman di SK penerimaan Kementerian Kesehatan yang akan muncul setiap 6 bulan sekali. Nah, itu mungkin info yang dapat saya sampaikan. Semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan like bila teman-teman suka, dislike bila teman-teman kurang berkenan, share agar dapat bermanfaat kepada orang lain, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi untuk konten-konten selanjutnya yang saya buat. Thanks for watching.